Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arazi Hashim dengan tema Bisakah Berbicara dengan Ruh Kita. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i bis-sami'il 'alim. Walhamdulillahilladzi awha risalatahu ila anbiya'ihi wa awliya'ihi. Amma ba'du, Allahumma shalli ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mampukah seseorang berdialog dengan dirinya, dengan ruhnya? Bisakah kita seperti umat akhir zaman ini bisa berkoneksi dengan diri kita sendiri? Sebenarnya mudah. Pernahkah teman-teman sebelum keluar rumah tiba-tiba ada firasat? Jangan berangkat dulu, dalam batin kita berbicara. Tapi kita melawan karena kita anggap itu halu. Ternyata itu bukan halu. Ketika kita lawan, di depan kita hampir tabrakan. Seandainya kita mundur agak 5 menit saja atau 1 menit saja, kita tidak akan ditabrak atau minimal tergores. Tentu semua pernah mengalami ini. Atau keluar dari tol, keluar atau jalan di suatu tempat, kita bingung. Ke kanan atau kiri, dua-duanya bisa sampai. Tapi kita kemudian melawan kehendak batin, kalam batin. Akhirnya kita mengikuti yang sebaliknya dari bisikan itu. Kita jalani, ternyata betul ada hambatan, walaupun ujungnya sama. Inilah akibatnya orang yang tidak mampu berkomunikasi dengan batinnya, atau dia bisa komunikasi, cuma dia tidak menghiraukannya. Dan ini bukti bahwa ada komunikasi batiniah di dalam diri kita, yaitu komunikasi dengan ruh. Jika akal komunikasi dengan makna-makna, lidah dengan suara-suara, kolbu dengan rasa, ruh dengan sirnanya semua rasa, itulah kemudian musyahadah, memandang kepada sumber semua rasa. Sahabat-sahabat yang bukan Allah, di dalam Al-Quran, adakah hal-hal yang berkaitan dengan itu, bahwa Allah berbicara kepada ruh seseorang, atau seseorang bisa berkomunikasi dengan ruhnya? Karena kalau seseorang mampu mengenal dirinya, komunikasi dengan ruhnya, dia akan mampu berkomunikasi kepada sang penghembus ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Maidah ayat 5, surah Al-Maidah surat 5 ayat 111, itu ada kisah mengenai Hawariyun. Siapa Hawariyun? Mereka bukan rasul, tapi mereka membersamai seorang rasul yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Wa iz auhaitu ilal hawariyin. Dan ingatlah ketika aku memberi wahyu kepada para hawariyun. Apa wahyunya? An aminu bi, agar mereka beriman kepadaku, berimanlah kepadaku dan rasulku. Maka mereka kemudian menjawab, kami beriman kepada engkau ya Allah, kami percaya kepada rasulmu ya Allah. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang membersamai Nabiullah Isa itu juga mendapatkan wahyu dan mereka mengalami kesadaran wahyu. Betul, ada ahli tafsir mengatakan itu artinya ilham. Oke, itu tafsir. Coba lihat lafaznya, auhaitu, aku wahyukan. Maka wahyu tidak usah diterjemahkan aneh-aneh. Katakan saja itu wahyu, kita tidak usah mentawil. Ulama kita membagi, ada 2 wahyu. Ada wahyu tasyri'i, ada wahyu pensyariatan. Ini adalah dialog Nabi dengan ruhnya. Ruhnya menerima sinyal dari Allah sang peniup ruh. Untuk apa? Untuk membawa misi, membawa hukum, untuk merubah hukum, untuk memproduksi hukum syariat. Ini biasanya diturunkan melalui wasilah Sayyidina Jibril, pemimpin para malaikat di langit sana. Itu sebabnya wahyu tasyri'i tidak turun setiap saat. Bahkan ketika Nabi mengatakan kepada seorang perempuan, datang besok bakal turun berita dari langit. Tapi ternyata tidak turun-turun. Karena wahyu tasyri'i bukan atas kehendak Nabi, tapi atas kehendak ilahi. Sebenarnya Nabi sudah melihat Al-Quran itu turun di Baitul Izzah, di langit. Cuma, kenapa belum turun ke bumi? Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi mampu berdialog untuk ranah ini. Tapi ada yang dilupakan orang, ada yang disebut wahyu nubuwah. Wahyu kenabian, yang mana inilah yang diwariskan para ulama, waris para nabi. Apa yang diwariskan? Adalah wahyu nubuwah. Kemampuan berdialog dengan ruh. Kemampuan berdialog dengan sang peniup ruh.
Dan itu terjadi detik per detik, saat per saat, menit per menit, hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, tiada hentinya. Allah berkalam mengirimkan kalam-kalamnya kepada sang kekasihnya. Yang diajak berbicara tentu kekasih, orang yang dikenal. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Khalilullah, temannya Allah. Habibullah, kekasihnya Allah. Tentu kalau kita bertemu seseorang, dia adalah teman kita, kekasih kita, sahabat, kita bercerita dengannya. Jika teman fisik, kita berbicara ke fisiknya. Jika teman hati, kita berbicara kepada hatinya. Ini adalah teman ruh. Sumber ruh satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang disebut wahyu nubuwah. Yang belakangan oleh ulama ahli akidah karena mereka sangat hati-hati, mereka merubahnya menyebut dengan kata ilham. Ilham Rabbani. Padahal dalam kitab-kitab terdahulu, ilham itu maksus bil malak. Itu dikhususkan jika datang dari malaikat. Tapi kita berdamai saja. Supaya tidak salah faham, kita sebutlah wahyu nubuwah itu dengan sebutan ilham Rabbani. Ilham bisikan-bisikan, kalam-kalam, obrolan-obrolan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Jadi bisakah kita berdialog dengan ruh? Bisa. Jadilah terlebih dahulu kekasihnya sang peniup ruh. Maka kita akan bisa berbicara dengan ruh. Mari meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar membantu kita mengenalkan diri kita kepada hakikat diri ini, sehingga kita bisa berbicara dengan sang maha diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil kaunain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.